Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Fuadi rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel kita Ngaji Fuadi. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita yang belum usai di hari kemarin terkait ayat ke-27 surat Al-Baqarah. Kita masih belum menyelesaikan ujung ayatnya. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita selesaikan kajian kita di Al-Baqarah 27. Mari ngaji Fuadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Ini yang pertama, kemarin sudah kita bahas. Orang-orang fasik disifati di ayat ini sebagai orang-orang yang mereka senantiasa, ingat, yang kuduna fi'al mudhari, berarti sedang dan akan, artinya senantiasa. Senantiasa, selalu, sering kali, senantiasa mereka itu mengingkari atau tidak menepati terhadap janji yang mereka buat. Nah, dalam hal ini janji kepada siapa? Janji kepada Allah ataupun janji kepada makhluk atas nama Allah. Baik, nanti kita bahas di akhir kajian. Berikutnya, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusalah. Mereka itu memutuskan, ya kembali lagi menggunakan fi'il mudhari. Mereka itu selalu senantiasa memutuskan, ya wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusalah. Hubungan-hubungan yang Allah perintahkan untuk menyambungnya, malah mereka memutuskan. Hubungan dengan siapa? Hubungan dengan siapa saja. Hubungan dengan Allah harusnya disambung dengan keimanan. Hubungan dengan Rasulullah harusnya disambung dengan keimanan dan ketaatan kepada Allah dan Rasulullah. Hubungan kepada orang tua harusnya disambung dengan birrul walidain. Hubungan kepada anak harusnya disambung dengan kasih sayang. Hubungan suami dan istri disambung dengan muasyarah bil ma'ruf. Dan seterusnya, hubungan kepada tetangga disambung dengan silaturahim yang baik, ya. Nah, ini hubungan-hubungan yang Allah perintahkan untuk menyambungnya, tapi mereka senantiasa memutus hubungan-hubungan itu. Walhasil, apa yang akan mereka lakukan? Ini yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Wa yufsiduna fil ard. Baik, mari kita kaji kata per kata, mari kita dalami makna pada ayat 27 ini di kelanjutan ujung akhir ayatnya. Wa yufsiduna, dan membuat kerusakan. Siapa mereka? Nah, ini ya, ini ciri mereka. Karena mereka tadi sudah tidak mengindahkan ya segala perjanjian yang telah dibuat, kemudian mereka memutus hubungan-hubungan itu, walhasil maka mereka otomatis melakukan tindakan yang ketiga. Apa itu? Mereka akan membuat kerusakan fil ardi, di bumi. Wa yufsidu, dan membuat kerusakan. Wa yufsiduna, dan membuat kerusakan. Siapa mereka? Al-fasikin atau alladzina di sini ya. Di sini 10 alladzina. Wa yufsiduna, dan membuat kerusakan. Siapa mereka? Fil ardi, di bumi. Nah, ini kembali menggunakan fi'il mudhari, wa yufsiduna. Ulaika, bahwa mereka itu, alladzina yanqudun ahdallahi ila akhirih, hum, mereka adalah al-khasiruna, orang-orang yang rugi. Kita ulangi lagi, wa yufsiduna, dan membuat kerusakan. Siapa mereka? Alladzina fil ardi, di bumi. Ulaika, bahwa mereka itu, alladzina hum, mereka adalah al-khasiruna, orang-orang yang rugi. Kita analisa kata per kata. Wa yufsiduna, wawu ini huruf athof. Mari kita ingat ya, di sini ada wawu athof, di sini ada wawu athof. Jadi orang-orang yang disebut al-fasikin di sini, mereka melakukan ketiga-tiganya. Di sini huruf athofnya menggunakan wawu limutlaqil jam'i. Mereka melakukan ketiga-tiganya, ya. Yang quduna ahdallah mim ba'di mitsaqih, mereka melakukan itu. Kemudian mereka yaqta'una ma amarallahu bi ayyusalah. Kemudian yang terakhir mereka yufsiduna fil ard. Wawu ini huruf athof, hukumnya mabni, mabniun alal fathi, mabni fathah. Yufsiduna ini adalah fi'il mudhari,
Ingat, fi'il mudhari' bersambung dengan wawu jamak diistilahkan kategorinya af'alul khamsah. Af'alul khamsah berarti dia adalah bagian dari fi'il mudhari' yang selalu ditandai ketika rafa' itu dengan nun dan ketika nasab dan jar dengan menghilangkan nunnya. Istilahkan subutun nun, ketika rafa' tetap ada nunnya, ketika nasab dan jar hadfun nun, membuang. Lah, kita lihat di sini yufsiduna ini fi'il mudhari' yang tidak diawali amil nasib maupun amil jazim. Berarti dia fi'il mudhari' yang harusnya rafa'. Tanda bahwa dia rafa' apa? Ini yang tadi sudah kita sampaikan, tetapnya nun. Jadi nun di sini adalah nun untuk menandakan bahwa fi'il mudhari' yang berkategori af'alul khamsah ini dalam keadaan rafa'. Kemudian di sini tadi sudah kita sampaikan fi'il mudhari' ini bersambung dengan wawu jamak. Wawu jamak ini kita lihat warnanya sudah beda, dia warnanya biru. Ini karena dia adalah kalimat isim dhamir ya. Hukumnya mabni sukun, tapi dia punya kedudukan. Jadi ini perlu kami sampaikan pada sobat Fuadi mungkin yang masih pemula, bahwasanya setiap kalimat isim harus selalu punya kedudukan meskipun dia mabni. Jadi harus punya kedudukan, entah itu sebagai fa'il, mubtada, khobar, isimnya inna, khobarnya kana, dan lain sebagainya. Ya, dia harus punya khobar, punya kedudukan, dia harus punya kedudukan. Dalam hal ini wawu ini kedudukannya sebagai fa'il. Wa yufsiduna, dan membuat kerusakan. Siapa yang buat kerusakan? Mereka. Yang namanya sebagai fa'il. Ya, fa'il i'rabnya harus rofa'nya tapi hanya dalam mahal, karena wawu ini isim dhamir yang berhukum mabni. Udah, kita lanjut. Fil ardi, ini adalah jar majrur. Mereka membuat kerusakan, kerusakannya dilakukan fil ardi, di bumi. Ini huruf jar hukumnya mabni ala sukun. Al ardi di sini majrurnya, i'rabnya jar, tanda jarnya dengan kasrah karena isim mufrad. Baik, kita lanjutkan. Ulaika, bahwa mereka itu, ya, ulaika ini kalau mau dipreteli, apa istilah Jawanya dipreteli. Kalau mau didetailkan sebenarnya di sini ulai ditambah dengan k, tapi kita nggak usah pakai yang ribet, kita pakai yang mudah saja. Ulaika ini adalah isim isyarah. Ya, isim isyarah menunjuk kepada orang banyak. Ya, dalam bahasa Indonesia tidak ada, artinya ya akhirnya hampir sama dengan isim dhamir. Jadi isim dhamir hum ya dimaknai mereka. Kalau isim isyarah kepada orang banyak ya kita tambah sedikit biar nampak isyarahnya, mereka itu gitu ya. Jadi itu ini untuk mengingat bahwasanya ini bukan dhamir, karena kalau sama-sama dimaknai mereka nanti dikira ini sama-sama dhamir. Ini sebenarnya bukan dhamir tapi dia isim isyarah, ya, isim isyarah untuk makna banyak. Maka kita tambah itu untuk mengingat bahwasanya ini isim isyarah. Ulaika, bahwa mereka itu, maksudnya siapa? Ya tadi alladzina yanquduna ahdallah wa yaqta'una ma amarallahu bi ayyusala wa yufsiduna fil ard. Mereka itu yang melakukan tiga hal itu tadi. Hum, mereka. Ini namanya dhamir fasl. Kita ulangi dari sini. Ulaika isim isyarah, hukumnya mabni. Kedudukannya sebagai mubtada. Mubtada harus rofa'nya namun hanya dalam mahalnya saja karena isim isyarah hukumnya mabni. Hum di sini sebenarnya bisa banyak, bisa dengan beberapa versi. Kita pakai versi yang mudah. Hum kita jadikan dhamirul fasl, ya. Hum sebagai dhamir pemisah antara mubtada dan khobarnya. Fungsinya untuk menguatkan, ya. Hum, mereka, ya, mereka itu tadi, ya, hum di sini jadi bisa menjadikan dhamir fasl, atau ada juga yang menjadikan taukid, atau ada yang menjadikan mubtada. Jadi kalau jadikan mubtada seperti ini punya. Ulaika, bahwa mereka itu adalah hum, bahwa mereka, berarti di sini hum jadikan mubtada, al khosirun khobar dari hum, kemudian mubtada dan khobar humul khosirun sebagai khobar dari ulaika. Ada yang seribet itu, tapi kalau menurut saya terlalu ribet, kita pakai yang mudah saja. Ulaika, bahwa mereka itu, hum, mereka, menjadikan dhamir fasl, dhamir pemisah antara mubtada dan khobar dalam hal ini. Hum, mereka adalah al-khosiruna, orang-orang yang rugi. Mereka itulah
Ya, kalau dalam bahasa Indonesia mereka itulah orang-orang yang rugi. Ulaika sudah sebagai mubtada, hum di sini adalah isim dhamir. Terserah mau kita jadikan dhamir fasal bisa atau jadikan taukid ya silahkan. Ada menjadikan ini jadikan mubtada ya, mubtada al khosiruna khobarnya, kemudian jumlah humul khosirun mubtada khobar sebagai khobar dari ulaika, itu juga boleh. Terserah. Yang jelas hum ini adalah isim dhamir, hukumnya mabni. Mabninya sebenarnya mabni sukun, hum. Tapi di sini kok dhammah? Dhammahnya ini karena untuk menyesuaikan huruf depannya ini adalah huruf yang sukun, maka dia harus diharokati. Harokatnya dengan apa? Mengingat huruf sebelumnya ini adalah dhammah, maka dia juga diharokati dengan dhammah. Humul khosirun. Al khosirun sebagai khobar. Bisa kita jadikan kalau dalam model seperti ini berarti khobar dari mubtada ulaika. Kalau hum jadikan mubtada berarti dia khobar dari hum. Kemudian jumlah humul khosirun sebagai khobar dari mubtada yang ini. Baik, al khosiruna wal hasil adalah khobar, yang Arabnya harus rofa. Rofanya ditandai dengan wawu karena jamak mudzakkar salim. Baik, sahabat Fuadi rahimakumullah. Kita di penghujung pembahasan ayat ini untuk mendapatkan makna apa yang disampaikan Allah pada ayat ke-27 surat Al-Baqarah ini. Yang pertama, perhatikan ciri-ciri orang yang fasik sejati. Al-fasikin, orang yang fasik sejati. Fasik sejati ya. Orang yang fasik sejati cirinya satu. Yang pertama, alladzina yanquduna ahdallah. Mereka senantiasa merusak ya, tidak mengindahkan ya perjanjian yang telah dibuat kepada Allah, baik perjanjian langsung kepada Allah ataupun perjanjian sesama manusia atas nama Allah. Mereka tidak mengindahkan itu, mereka tidak menganggap itu, mereka mengabaikan itu, mereka membuang itu seperti sampah. Perjanjian-perjanjian itu tidak ada artinya bagi mereka. Ini ciri orang yang fasik. Karena perjanjian itu tidak ada artinya bagi mereka, maka mereka otomatis mereka akan memutuskan diputus setiap hubungan yang Allah suruh untuk menyambung, hubungan bisnis, hubungan kemitraan, hubungan anak dan orang tua, hubungan suami istri yang harusnya mereka jaga tali hubungan ini, mereka putuskan. Ma amarallahu bihi ayyusal. Hubungan yang Allah perintahkan harusnya untuk dijaga. Hubungan pedagang kepada penjual dengan pembeli, hubungan. Mereka tidak mengindahkan itu. Hubungan bos dan karyawannya, atau hubungan sesama karyawan, hubungan pemimpin dengan rakyatnya, atau hubungan sesama rakyat. Mereka tidak menjaga hubungan itu. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal. Otomatis jika mereka sudah dua hal ini dipegang oleh mereka, mereka akan melakukan yang ketiga, wayufsiduna fil ard, melakukan berbagai kerusakan di muka bumi. Maka jika itu sudah dilakukan, ulaika humul khosirun, jangan dianggap mereka ini orang yang enak sekali hidupnya, mereka tidak terkena hukum. Keliru. Mereka itulah justru orang-orang yang rugi, sejatinya rugi. Mereka itulah orang yang benar-benar rugi secara hakiki. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Semoga Allah menjaga kita semua. Maka awal dari kebaikan berarti adalah sebaliknya. Yang pertama, jagalah ya perjanjian-perjanjian yang telah kita buat, baik perjanjian kepada Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ataupun perjanjian kepada sesama makhluk ya yang kita sudah buat itu dengan atas nama Allah. Kemudian yang kedua, jagalah hubungan-hubungan. Baik hubungan kepada Allah, hubungan kepada makhluknya. Jaga hubungan ini. Yang Allah perintahkan untuk menjaga. Bukan hubungan dalam kemaksiatan. Hubungan dalam kebaikan yang Allah perintahkan untuk menjaga itu. Yang ketiga, melakukan perbaikan-perbaikan di muka bumi. Nah, jika kita melakukan ini berarti kita sebaliknya. Kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Demikian sahabat Fuadi rahimakumullah, semoga Allah menjaga kita semua, menjadikan kita hamba-hambanya yang soleh, yang penuh dengan rasa syukur, yang penuh dengan kebaikan kepada sesama, dan khususnya mendasari itu semua dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.